Oke, Assalamualaikum Pak Gandhi, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat nih Pak Pio. Gimana kabar Pak Pio? Alhamdulillah. Sebelum Al- Alhamdulillah Pak, baik juga Pak. Baiklah Pak Gandhi, sebelum Bapak melakukan coaching kepada rekan sejawat Bapak, di sini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak ya sebelum Bapak melakukan coaching. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan pertama-tama di sini saya ingin mendiskusikan kepada Bapak itu masalah rubrik penilaian eh, Bapak coaching nanti. Selanjutnya di sini saya akan mengamati jalannya proses coaching Bapak kepada coaches Bapak nanti sesuai dengan apa tidak dengan rubrik penilaian yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya itu? Terus bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coaches tadi dan respon dari coaches tadi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak berikan. Nah, tadi nanti jangan lupa Pak, sesuai dengan prinsip coaching itu jangan dilupakan prinsip coachingnya nanti. Terus eh, seperti kemitraan, prosesnya itu jangan dilupakan ya Pak ya. Pertanyaan yang pertama ya Pak ya, eh, ketika Bapak mengcoaching nanti, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses ini nanti? yang jelas saya akan melihat nanti kompetensi dari menyimak dulu ya Pak Pio ya. Saya akan menyimak secara aktif pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Uci nantinya. Itu Pak Pio. Oke, berarti Bapak ingin menyimak, mendengarkan ya Pak, yang mendengarkan secara penuh tadi, ingin mendengarkan. Selanjutnya Pak, kompetensi yang secara spesifiknya Pak, spesifik tadi yang mau dikembangkan tadi secara spesifiknya. Yang jelas itu nantinya saya akan menyampaikan atau memberikan nanti beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berbobot lah. Jadi yang mengarah kepada apa sih sebenarnya permasalahan dari kucing yang akan saya kucing nantinya. Jadi yang jelas saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Pak Pio. Oke. Oh, jadi yang spesifiknya di sini Bapak nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Bapak nanti. Pertanyaan yang ketiga ya Pak ya, indikator yang bagaimana dalam proses coaching nanti yang ingin Bapak capai indikatornya. Yang jelas saya akan melihat nanti mendengarkan secara aktif dulu Pak Pio. Mendengarkan secara aktif dulu apa yang disampaikan oleh Kuci nantinya. Itu Pak Pio. Oh, jadi Bapak ingin mendengarkan Lalu secara aktif ya Pak ya. Mendengarkan secara aktif sehingga bisa membantu coaches tadi menemukan solusi terhadap apa permasalahannya. Ya Pak ya. Oke. Baiklah Pak, mungkin cukup pertanyaan awal ini cukup terlebih dahulu. Silakan Bapak mengobservasi, silakan Bapak mengcoaching teman rekan sejawat Bapak. Ini nanti saya amati. Selain nanti kita akan lanjutkan. Silakan Pak. makasih. Silakan Berita. Beritanya apa? Ya. Oke. Assalamualaikum Pak Gandhi. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Gimana ya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Gandhi. Saya mau minta waktu dari Pak Gandhi nih sebentar karena saya ingin di coaching sama Pak Gandhi agar motivasi saya meningkat lagi. Itu Pak Gandhi. Boleh. Kalau saya lihat dari raut wajah Bu Rita itu betul-betul kayaknya Bu Rita ini lagi ada masalah ini kayaknya. Ya. Iya, iya benar Pak. Ya, Jadi saya ini lagi apa ya, lagi bisa dikatakan putus asa nih Pak dalam Oke. proses pembelajaran saya di kelas. Jadi saya tuh ngerasa murid saya nih sekarang kurang antusiasnya dalam belajar, dalam pelajaran saya. Jadi dia mulai pelajaran saya tuh sudah kelihatan kurang konsentrasi, kemudian eh, tidak fokus dalam belajar dengan saya. Terus saya pengen gimana sih caranya biar murid itu bisa
antusias lagi, bisa konsentrasi lagi ketika belajar dengan saya, Pak. Gitu. Oh gitu. Oh iya, kalau boleh tahu Ibu Rita ngajar di mana ya? Saya ngajar di SMP 19, Pak. Kebetulan mata pelajaran saya ini ya terkenal dengan murid tuh mungkin persepsi murid selama ini tuh agak berat karena saya ngajar matematika nih, Pak. Oh, ngajar matematika. Iya. Jadi yang timbul masalah ini yang di kelas berapa ini? Kelas 7, 8 atau Di 9? kelas 8, Pak. Iya. Iya. Jadi eh, permasalahannya itu seperti apa, Bu Rita? Coba jelaskan lagi. Jadi selama ini ketika saya masuk di kelas itu, murid saya tuh tidak fokus. Ketika saya ngajar tuh ada yang ngobrol sendiri, kemudian ketika saya memberikan materi, kemudian ini kita belajar ini nah hari ini, kurang antusias dalam menanggapi, kita kasih pertanyaan, kemudian diem aja kayak gitu. Saya jelaskan, terus siswanya bilang sudah ngerti, sudah. Tapi ketika dikasih latihan, ternyata nilainya masih kurang, masih banyak yang kurang. Seperti itu, Pak. Jadi itu yang saya alami selama ini. Tapi sebelumnya Bu Rita sudah menyampaikan kan tujuan pembelajaran seperti apa? Kita sampaikan. Ya, sudah. Cuman itu karena siswanya kurang fokus di kelas tadi, mungkin mereka ya tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan tujuan pembelajarannya. Oh gitu ya. Tapi mohon maaf nih Bu Rita, suara Iya, saya Pak. kedengaran nggak nih? Dengar, Suara Pak, saya dengar. kedengaran. Jadi seperti ini Bu Rita, saya baru tahu nih ternyata Bu Rita seperti itu ya permasalahannya ya. Iya. Nah kira-kira Bu Rita, eh, ada nggak kira-kira trik atau strategi yang ingin Ibu Rita berikan daripada permasalahan yang Bu Rita alami sekarang ini? Strategi. Tadi Pak Gandhi menyampaikan masalah tujuan nih, Pak. Tujuan pembelajaran nih, Pak. Saya baru terpikir, selama ini saya hanya menyampaikan, nah nanti kita belajar ini, tujuannya seperti ini. Mungkin anak saya tidak fokus mendengarkan saya. Apa mungkin sepertinya saya harus menuliskan dulu di papan tulis tujuan pembelajaran yang saya ingin capai itu, Pak. Oh gitu. Jadi sebelumnya itu pada saat proses KBM berlangsung itu memang tujuan pembelajaran belum disampaikan. Tidak, saya hanya menyampaikan aja dengan kata, nah ini nanti tujuannya seperti ini. Saya tidak menuliskan di papan tulis, mungkin karena anak yang mungkin dari awal dia belum hadir penuh seperti itu, tidak menyimak mungkin Pak ya. Jadi apa sepertinya harus saya tuliskan dulu di papan tulis tujuan pembelajarannya seperti itu. Oh gitu. Baik. Nah, kira-kira ada nggak kesempatan Ibu yang akan Ibu berikan nanti kepada anak? Kalau kesempatan, nah mungkin kalau setelah tujuan pembelajarannya sudah saya tuliskan, anak jadi tahu kan apa yang ingin dicapai. Nah, saya yang masih terkendala ini yang masalah tentang antusias anak nih Pak. Kalau misalnya tadi kehadiran, jadi dia tahu kan tujuan belajarnya sudah ini. Nah, masalah antusias anak dalam belajar ini Pak, kadang mereka lesu karena tahu mungkin matematika tuh pasti ngitung lagi ya. Gimana sih Pak? Maksudnya untuk antusias anak ini nih saya masih putus asa. Enggak, maksud saya gini Bu Rita. Enggak kira-kira strategi Bu Rita supaya anak itu tumbuh kembali untuk mengikuti mata pelajaran matematika dengan Bu Rita. Gimana kira-kira strategi Bu Rita? Ada nggak kira-kira? Apa saya harus buat pembelajaran matematika itu? Maksudnya selama ini kan terkenal matematika tuh agak apa ya, dengan anak tuh sulit apa, atau saya menanamkan dulu ke anak tuh ternyata belajar matematika itu menyenangkan seperti itu Pak. Mungkin saya bisa nyelipkan ice breaking mungkin Pak ya dalam pembelajaran. Jadi anak tuh nggak jenuh ngitung-ngitung terus atau ya itu berpikir terus. Jadi mungkin kasih hiburan dulu seperti itu mungkin Pak ya. Menyisipkan ice breaking seperti itu. Ya, jadi itu salah satunya Bu Rita. Jadi benar yang disampaikan Bu Rita. Jangan terlalu gimana ya, jangan terlalu anak itu dibebani betul gitu. Jadi paling tidak berikanlah
suatu kemudahan-kemudahan, paling tidak seperti yang saya sampaikan, untuk membuka suatu materi baru, suatu pelajaran, berikan seperti yang saya sampaikan, ice breaking, gitu kan. Kemudian kasih kesempatan tanya jawab, gitu. Itu Bu Rita. Oh iya. Tapi di sini, kalau saya lihat dari skala 1 sampai 10 nih Bu Rita, sekarang posisi Bu Rita skala berapa itu? Kalau saya lihat dari yang Ibu Rita. Kalau saya lihat kalau diri saya ini mungkin masih di sekitaran 5 atau 6 mungkin Pak ya. Skalanya. Ya, harus tengahnya. Iya Pak. Ya. Oke. Nah, sekarang kekuatan ini, kekuatan kita punya untuk menumbuhkan semangat dari si siswa seperti apa? Kekuatan Bu Rita? Kalau kekuatan saya sih, saya tuh kekuatannya karena saya pengen semangatnya itu ya buat anak itu berhasil dalam nilainya. Kemudian kekuatan saya, motivasi kuat saya untuk membuat anak itu agar aktif dalam belajar. Kemudian mungkin juga kekuatan saya karena saya sudah mempelajari teknik-teknik dalam mengajar di kelas, mungkin saya akan terapkan lagi di kelas saya mengenai strategi pembelajaran yang akan saya lakukan. Sepertinya saya harus merancang lagi strategi-strategi pembelajaran dengan metode-metode tadi Pak, seperti menyisipkan ice breaking, kemudian tujuan pembelajaran itu harus jelas menuliskannya di papan tulis. Jadi mungkin bikin lebih kreatif lagi mungkin Pak strategi pembelajarannya. Itu kekuatan saya, berusaha untuk lebih kreatif lagi. Sip, mantap. Jadi itu ya salah satu peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu berikan nantinya ya dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu Rita alami ya. Baik. Kira-kira nih Bu Rita, iya Pak, kira-kira hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Rita sendiri dalam proses pemberian ice breaking, nanti seperti apa kira-kira? Ada nggak? Kalau hambatan, ya sepertinya kalau hambatan itu tidak ada. Yang penting tekad niat saya dalam diri saya Pak, karena anak itu kan hanya mengikuti saja. Sepertinya nggak ada Pak. Yang penting sayanya yang bertekad ingin membuat anak itu sesuai dengan tujuan saya tadi, ingin membuat anak itu lebih antusias dan hadir penuh di kelas saya itu. Kalau tekad saya kuat, sepertinya hambatannya tidak ada karena anak kan hanya mengikuti saja. Oh gitu. Saya pikir tadi pada saat Ibu Rita ingin memberikan ice breaking umpamanya, itu kan Ibu Rita kan nanti kan menggunakan HP atau menggunakan laptop, atau untuk lebih patennya lagi Ibu Rita menggunakan infokus umpamanya. Tapi pada saat pemberian itu kemudian tiba-tiba lampu mati gitu. Nah, langkah Ibu Rita seperti apa nanti untuk mengatasi hal seperti itu? Solusinya seperti apa? Ya. Mencari ice breaking yang tidak mengandalkan itu, Pak. Tidak mengandalkan alat elektronik, ya, Pak. Bagus, sip. Iya, bagus, Ibu Rita. Baik, kemudian rencana aksi untuk Ibu Rita ke depannya nanti seperti apa? Umpamanya yang akan Ibu Rita sebagai tolak ukur lah dari keberhasilan yang akan dialami atau dalam proses pembelajaran yang Ibu Rita berikan nantinya. Jadi tolak ukur keberhasilan saya mungkin ketika saya sudah merasa nyaman berada di kelas mengajar, ketika anak sudah fokus, kemudian ketika anak antusias mengikuti pembelajaran saya, mereka belajar dengan bergembira, berarti tujuan saya sudah tercapai. Ukuran keberhasilannya. Intinya anak itu bisa mengikuti dengan gembira. Iya, Pak. Sudah sebagai tolak ukurnya ya, keberhasilan daripada proses yang Ibu Rita lakukan ya. Oke. Baik, Bu Rita. Nanti Bu Rita akan memberikan ice breaking tuh. Kira-kira membutuhkan berapa waktunya tuh? Berapa lama waktunya tuh? Yang jelas saya harus bikin rencana pembelajarannya lagi,
rencana pembelajaran saya RPP-nya saya perbaiki dulu Pak dalam waktu secepatnya karena saya juga pengen hasilnya secepatnya juga. Insya Allah saya kerjakan dalam minggu ini merubah RPP saya dengan menyisipkan S breaking itu, kemudian mengganti strategi pembelajarannya tadi. Insya Allah seminggu dalam waktu minggu ini saya selesaikan. Oh gitu Bu ya. Iya Pak. Jadi seperti itu ya akhirnya Bu ya. Oke, Iya, Pak. baik. Ini yang terakhir nih. Iya. Oh, alhamdulillah. Ini yang terakhir Bu Rita terkait dengan apa yang Ibu Rita alami. Apa sih komitmen yang Ibu Rita akan rencanakan ke depannya? Seperti apa komitmennya Bu Rita? Komitmen saya yang jelas saya harus ada peningkatan lagi dalam cara mengajar saya menuju ke arah yang lebih baik. Itu Pak komitmen saya. Saya harus ada peningkatan dalam mengajar. Oh gitu Bu Rita ya. Ada peningkatan ya? Iya Pak. Kemudian kira-kira nih di sekolah Ibu ada nggak yang bisa membantu Ibu nanti dari teman sejawat atau dari rekan sejawatnya atau dari kepala sekolahnya sendiri? Ada nggak yang bisa membantunya? Membantu Bu Rita nantinya? Ya. Kalau untuk bantuan, saya rasa saya membutuhkan teman sejawat dulu, Pak. Kalau kepala sekolah mungkin karena kesibukannya mungkin tidak bisa membantu atau terkendala dengan waktu. Jadi mungkin yang saya butuhkan sekarang adalah teman sejawat yang bisa membantu saya mengobservasi kegiatan pembelajaran saya mungkin Pak. Jadi nanti dari hasil observasi teman, jadi saya bisa merefleksi apa yang harus saya tingkatkan, apa yang harus saya perbaiki. Seperti itu, Pak. Oh, gitu, ya. Baik. Ini sebelumnya mohon maaf nih Bu Rita karena pertama cuaca nih, yang kedua Pak. suara azan. Jadi mohon maaf sebetulnya. Iya, Pak. Ya, tapi jadi ini ada pertanyaan terakhir nih. Iya, Satu Pak. lagi nih Bu Rita. Kira-kira nanti tindak lanjutnya seperti apa nih setelah nanti coaching ini kita selesai kita laksanakan? Tindak lanjutnya ke depan nanti seperti apa, Bu Rita? Oke. Tindak lanjut ke depannya yang jelas saya ingin mempersiapkan dulu rencana pembelajaran saya, kemudian menerapkannya di kelas seperti yang sudah saya dapatkan dari hasil coaching hari ini. Kemudian mungkin lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Bapak untuk melihat atau bercerita tentang progres saya, Pak, yang sudah saya alami. Minta waktunya lagi Pak nanti. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya kita semakin sukses ya. Jadi apa yang tidak gambaran dari ini nanti bisa bermanfaat lah untuk Bu Rita ya dalam menyelesaikan masalah yang Ibu. Mudah-mudahan itu Bu Rita. Saja Bu Rita mohon maaf ini karena sudah azan ini jadi saya harus break dulu. Nanti selesai nanti Bu Rita berikan tindak lanjut itu nanti ya silakan mau hubungi saya lagi boleh, akan berdiskusi lagi lah terkait dengan permasalahan yang Ibu Rita alami. Ya Bu Rita ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak atas masukan kemudian arahannya sehingga saya termotivasi lagi sekarang. Oke. Ya, terima kasih ya. Halo Pak Yus. Ya Pak Gandhi. Nah Pak Gandhi, Bapak tadi kan sudah mengcoaching. Bapak tadi kan sudah mengcoaching rekan sejawat Bapak nih. Sekarang saya ingin bertanya lagi kepada Pak Gandhi. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi? Nah, di sini indikator ketercapaiannya, pengembangan yang diinginkan tadi, apa yang sudah Bapak lakukan di sini? Oke, yang jelas hasil daripada coaching saya tadi terhadap coaching, yang pertama dari kompetensi menyimak. Saya sudah berupaya menyimak semaksimal mungkin apa sih sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian saya juga sudah memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lah terkait dengan permasalahan yang coach saya alami itu. Kemudian
tidak lupa juga mendengarkan secara aktif ini Pak Pio. Jadi saya juga mendengarkan secara aktif apa-apa saja sebenarnya yang jadi permasalahan daripada yang dialami oleh si kuci itu tadi. Gitu Pak Pio. Oke Pak, nah sebagai apa ya di sini pengamatan saya Pak ya, berdasarkan pengamatan saya di sini saya memang ada catatan ketika Bapak mengcoaching tadi. Nah, yang saya lihat ketika Bapak mengcoaching rekan sejawat Bapak tadi di sini, apa yang Bapak katakan tadi itu sudah saya tangkap. Memang Bapak sudah menyimak, terus Bapak sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang ada sehingga memancing dari si coach Bapak tadi. Dan selanjutnya juga saya melihat Bapak juga mendengarkan apa yang Ibu rekan sejawat Bapak tadi sampaikan. Selain itu juga di sini saya melihat bahwa alur tirta yang ada itu sudah Bapak laksanakan, seperti Bapak bertanya tujuannya tadi apa, terus Bapak juga mengidentifikasi permasalahan Ibu Rita tadi, selanjutnya Bapak juga menanyakan rencana aksinya nanti bagaimana, dan yang terakhir itu saya lihat itu Bapak sudah melihat bertanya tanggung jawab komitmen coaches Bapak tadi. Nah, pertanyaan terakhir lagi ya Pak ya di sini yang ingin saya tanyakan. Dari Boleh Pak. kegiatan setelah Bapak menyampaikan mengcoaches tadi, mengcoaching rekan sejawat Bapak tadi, nah di sini kompetisi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan eh, berdasarkan hasil coaching tadi? Yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah dari kompetensi dari pengembangan ya ketercapaian pengembangan yang uci alami. Jadi saya ingin menyelesaikan permasalahan itu dengan apa ya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang betul-betul berbobot itu nantinya. Artinya jangan sampai nanti apa yang saya berikan itu tidak dipahami, tidak dimengerti oleh kuci gitu. Jadi itu salah satu PR bagi saya, Pak Pio. Gitu Pak Pio. Oh, jadi yang ingin Bapak kembangkan tadi ya Pak ya, masalah pertanyaan tadi. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Eh, mungkin sampai di sini kegiatan kita hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.